Jadi dulu ini sempat disebut oleh beberapa pejabat pemerintah kan, dulunya ini cerita ini agak ditutup-tutupi gitu ya. Tapi ini terjadi. Kenapa tidak diakui saja kondisi industri itu begini? Dan kami sedang. Ketika sekarang kita udah mulai kesulitan gitu ya dengan industri garment dari Bangladesh, dari India, mungkin dari Vietnam gitu ya. Ya waktu itu sebenarnya sudah diingatkan. Jadi kita mesti review kembali ya, gitu ya. Apakah itu kemudian berdampak positif terhadap kita atau justru menyulitkan, gitu. Termasuk misalkan kebijakan SNI lah katakanlah. Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Kembali berjumpa dengan saya di kanal Awali Rizky dalam sesi ngobrol ekonomi. Kali ini saya untuk ketiga kalinya kedatangan tamu kenalan saya, seorang pakar, Pak Edi Priyono. Selamat datang kembali, Pak Edi. Terima kasih. Saya ingat sudah pernah perkenalkan, beliau ini ekonom yang banyak sudah riset, menulis. Ya sekolah sudah tentu ya, dan saya selalu mengingatkan silahkan dicari di mesin pencarian. Beliau pernah juga mengemban amanah di pemerintahan sehingga memiliki perspektif yang bisa menggabungkan antara riset, bacaan, dan mudah-mudahan juga pengalaman itu. Nah, karena itu kanal ini sebagai kanal literasi akan rutin nanti mendatangkan Pak Edi, mudah-mudahan beliau berkenan. Nah, kali ini topiknya adalah tentang industri. Karena kita tidak bisa juga terus-menerus ya Pak Edi bincang soal ini pertumbuhan ekonomi, ini APBN realisasi, itu penting semua. Tapi yang berperspektif jangka menengah dan panjang kelihatannya jangan sampai kita abai untuk dibincangkan. Nah, kemarin kita sudah bicara soal ketenaga kerjaan dalam perspektif itu, nah kali ini industri. Nah, saya kanal ini beberapa kali mengundang narasumber, ada yang memberitahu bahwa salah satu masalah industri kita itu kan pertumbuhannya terlalu lambat, Pak Edi. Lebih lambat dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian porsinya juga terhadap total PDB katanya menurun, dan belakangan ini kalaupun tidak menurun lagi stuck kan seperti itu. Yang jadi kesadaran ini nampaknya tidak hanya di ekonomi ya, di pemerintah pun sejak periode pertamanya Pak Jokowi kalau saya tidak salah ingat itu kan juga sudah dicantumkan di RPJMN akan reindustrialisasi. Kalau yang GBHN periode keduanya revitalisasi industri, yang prinsipnya sama aja. Kalau mengatakan berarti mengakui sudah terjadi secara implisit. Dan nampaknya di RPJMN yang sekarang pun meskipun tidak ada kata-kata deindustrialisasi di RPJMN, suasana penjelasannya itu jelas menginginkan sektor industri tumbuh. Tentu ada alasannya ya. Nah, kita butuh penjelasan Pak Edi dulu kondisi industri keseluruhan sekarang ini seperti apa, dan mengapa industri itu penting untuk diperhatikan dan dikembangkan dalam negara yang seperti Indonesia ini. Gimana Pak Edi? Silakan Pak Edi. Ya, jadi kalau kita lihat data peran sektor industri ya terhadap PDB katakanlah gitu ya. Kalau saya amati datanya itu tahun 2001 itu kita sempat, tahun 2000 lah ya, itu kita sempat 31%. Nah setelah itu dia turun terus, sempat jeglek turunnya agak banyak gitu, dan itu sampai sekarang kita udah agak landai turunnya, tapi landai itu mungkin karena sudah terlanjur rendah. Iya gitu. Nah itu yang kemudian kalau saya sih setuju untuk bilang bahwa ini deindustrialisasi dini. Deindustrialisasi dini. Nah, dan itu mesti disampaikan juga ya bahwa kalau konteksnya adalah peran sektor industri yang berkurang, artinya deindustrialisasi, itu sebenarnya wajar. Jadi kalau perekonomian itu bertransformasi dari katakanlah pendapatan rendah ke pendapatan tinggi, itu kan secara alamiah sektor pertanian akan turun, gitu ya. Kemudian sektor industri naik, gitu ya. Nah, kemudian sektor industri ini proporsinya ya, dia turun digantikan oleh sektor jasa. Jadi pada akhirnya kalau negara itu maju, maka yang dominan itu sektor jasa. Nah, masalahnya di kita juga seperti itu. Makanya kalau kita nggak jeli baca data, kita pikir kita on the right track karena dominannya udah katakanlah jasa, pertaniannya turun, industrinya turun. Nah, tapi bukan itu yang terjadi, bukan
transformasi yang wajar yang terjadi karena industri kita turun sebelum dia mencapai kematangan. Itulah yang kita sebut sebagai deindustrialisasi dini. Nah, kalau yang deindustrialisasi yang tidak terlalu dini itu ya terjadi di banyak negara gitu kan. Nah, jadi ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran di kita ya, karena industri kita menurun porsinya pada saat belum mencapai kematangan gitu kan. Nah, sehingga itulah yang kita sebut sebagai deindustrialisasi dini. Meskipun dalam beberapa kesempatan kalau kita baca dibantah ya oleh Kementerian Perindustrian Pak, masih sampai sekarang. Ya gitu. Cuman dibantahnya ya argumentasinya nggak terlalu kuat pas ya. Tapi ya kita pahami lah, kita pahami kan mungkin beda perspektif gitu ya. Tapi intinya kita punya masalah dan tadi disebutkan. Jadi kalau proporsi atau peranan sektor industri yang turun itu kan terjadi karena pertumbuhan industrinya lebih lambat daripada pertumbuhan ekonomi. Akibat ya. Gitu kan gitu. Nah, jadi ini yang kemudian menimbulkan persoalan dan lebih dari itu saya kira sekarang kan kita bisa amati ya, bukan hanya melalui data makro ya, data besar gitu. Kita amati di lapangan gitu ya, kinerja sektor industri kita juga memang banyak yang bermasalah gitu kan gitu. Nah, jadi itulah saya kira kalau menurut saya data besar, data makro maupun mikro di lapangan itu menunjukkan bahwa sektor industri kita memang banyak yang bermasalah, bukan berarti semua bermasalah. Iya. Nah, itu kan tadi Pak Edi menyebut transformasi. Sebenarnya secara umum memang mestinya menurut teori ekonomi bangunan lah, memang begitu ya. Ya, contoh mungkin seperti apa itu dialami seperti Jepang, Korea, Amerika dialami. Ya. Tadinya pertaniannya dominan, kemudian pertanian turun, industrinya mulai naik, gitu. Industri naik, kemudian dia jasanya mengikuti, gitu. Sampai kemudian pada satu titik yang industrinya porsinya ya bukan nilainya tetap naik ya. Nilainya tetap naik. Jadi porsinya mulai turun, jasanya semakin banyak gitu. Nah, kalau saya dulu pernah juga baca Pak, itu kita ini tahun 70-an itu kayaknya kita sebut nama negara aja lah. Kita, Cina dan Korea Selatan itu dalam konteks ini masih seimbang ya. Memang dulu satu grup itu, jadi Indonesia, Filipina, Malaysia, Taiwan, Singapura, Korea, ya itu. Bahkan Cina ya? Iya, Cina itu juga sebenarnya baru aja kan, cuma dia cepat ya. Nah, dulu itu satu grup tahun 70-an itu. Tapi kemudian mereka sudah mulai maju tuh dari yang katakanlah manufaktur yang sederhana ya, pengolahan sederhana, kemudian menjadi yang lebih canggih. Itu Taiwan gitu ya, Korea itu duluan gitu ya. Nah, kita masih tertinggal tuh. Sampai kemudian mendekati tahun 2000 itu diantara yang tadi teman sekelas kita itu, yang tertinggal itu cuma tinggal kita sama Filipina. Yang lainnya udah naik kelas semua ke industri yang lebih canggih, industri elektronik dan sebagainya gitu ya gitu. Nah, jadi kita memang punya masalah itu ya gitu. Jadi proses transformasi kita tidak berjalan dengan mulus ya dalam konteks antar sektor maupun di dalam industri itu sendiri gitu ya. Jadi kita nggak berkembang sesuai dengan yang dulu pernah direncanakan, karena kalau dulu saya ingat tuh kan dulu Pak Harto tuh kan pernah punya konsep tinggal landas ya. Pertama pertanian, habis itu industri yang mengolah hasil pertanian menjadi barang jadi gitu kan. Habis itu baru kemudian ke industri yang lain, baru kemudian ke jasa gitu kan. Nah, cuman kita nggak ikut. Jadi itu. Sebenarnya Pak Harto itu sudah diadvis oleh para ekonomnya ya waktu itu. Menurut saya iya. Kelihatannya konsep itu kan sesuai dengan textbook gitu. Iya betul. Gitu. Nah, cuman beliau sendiri juga nggak terlalu konsisten juga tuh deket-deket akhirnya gitu ya. Jadi ada industri-industri tertentu yang kemudian beliau kayaknya membuat beliau agak lupa tuh terhadap agroindustri, terhadap industri yang mengolah hasil-hasil pertanian. Sekarang kita baru mau balik. Sekarang bayangkan aja, negara seperti kita baru berpikir mau mengolah kelapa dalam skala besar ya, hilirisasi kelapa dan sebagainya, itu kan menunjukkan bahwa dulu ngapain aja kan begitu. Meskipun mau nggak mau harus dikerjakan. Lebih baik terlambat daripada enggak. Termasuk gitu juga kan. Dong kalau ketika industrialisasi, hilirisasi ya secara narasi boleh heboh, tapi dalam prakteknya selain tadi contoh kelapa juga cuma mengolah satu tingkat mineral, itu juga berarti kan tahap
tahap Iya. industri yang belum terlalu berkembang. Iya, Saya pernah juga gini Pak, Prof, itu dengar ini ada pembagian 3 lah secara sederhana. Kan industri itu kalau tidak salah 16 subsektor tuh. Itu ada yang dikelompokkan secara umum ya, termasuk lebih menggunakan teknologi rendah, lalu menengah dan tinggi. Iya. Nah, porsinya ini kan mestinya perlahan-lahan ke tengah dan ke tinggi kan. Katanya kita dalam 20 tahun ini malah yang tetap berkembang yang industri rendah, benar nggak itu? Iyalah. Ini kaitannya dengan yang tadi ya kayaknya. Ya, kita ambil contoh eksplisit aja lah, nikel. Nikel kan, nikel kita itu kan tadinya kan kita ekspor nikel, nikel mentah lah katakanlah gitu. Digali dijual. Ya gitu ya. Nah kemudian kita punya smelter lah gitu. Nah banyak yang nggak tahu gitu, smelter itu pengolahan yang sangat sederhana sekali. Dan kita itu banyak banget tuh smelternya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sih malah kebanyakan. Itu sebagai kategori, semua kategori teknologi rendah atau menengah bawah aja. Kalau menurut saya ya rendah atau menengah bawah itu sederhana. Itu. Ya kayak batu bara segala itu ya sebenarnya. Gitu. Nah kita nggak kemudian secara jelas dan agresif kemudian mengembangkan pengolahan yang lanjutannya gitu kan. Nah ini yang kemudian membuat kita seolah-olah terlalu cepat puas ya. Ini kalau terkait dengan hilirisasi di Minerba ya. Kita terlalu cepat puas gitu ya. Berarti sebenarnya umum ya sudah berdasarkan pengalaman banyak negara dan kelihatannya di buku-buku ajar yang saya pernah baca itu dia memang satu tadi industri ini sampai tingkat tertentu harus porsinya besar dan sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita ya. Nanti baru boleh turun ketika pendapatannya sudah tinggi, sudah sejahtera. Nah, yang kedua di dalam tubuh sektor industri sendiri itu kan banyak subsektornya. Itu juga terjadi transformasi. Semula mungkin kita hanya olah-olah primer olah-olah tanian, olah-olah lalu perlahan mengolah barang industri itu sendiri mungkin makin canggih. Nah, ini kedua-duanya kelihatannya tidak berjalan lancar di Indonesia. Cuman dulu seingat saya kita ini juga pernah tidak buruk-buruk amat tuh. Seingat saya dulu kita industri tekstil ya. Tekstil dan produk tekstil itu di tahun 90-an jago tuh. Bener nggak itu waktu itu tuh? Iya, bahkan sebelum ke situ ya, sebelum ke tekstil. Bahkan kalau kita tarik ke belakang lagi, baja aja, industri baja. Krakatau Steel itu pernah menjadi industri baja terbesar di Asia Tenggara. Gitu kan. Gitu. Bahkan salah satu yang terbesar di Asia. Sekarang nasibnya menunggu rantangan dari bleeding itu berdarah-darah gitu kan. Ini kan ya kalau menurut saya ya pasti salah urus gitu kan. Nah, jadi kemudian ke tekstil ya. Jadi sebenarnya saya ingat banget ya, tahun 90-an akhir itu memang sudah mulai diingatkan ya. Saya ingat banget bahwa industri garment itu waktu itu disebutnya sunset industry. Sunset industry dalam pengertian daya saingnya itu semakin lama semakin turun. Karena apa? Karena industri garment yang di kita itu kan juga hasil relokasi industri garment di Asia Timur. Gitu Taiwan, gitu Jepang. Ketika mereka harga tenaga kerjanya, upahnya sudah mulai naik, maka industri-industri yang padat karya ini mereka relokasi ke kita. Waktu itu mereka mengembangkan industri yang kalaupun tetap garment dengan pendekatan atau dengan mesin yang lebih padat modal, sedangkan industri itulah yang ke kita. Nah, jadi yang dimaksud sunset adalah daya saingnya akan semakin lama semakin berkurang dibandingkan dengan negara lain. Nah, cuman ini kan juga kalau kita baca gitu ya, ada yang menolak juga anggapan ini. Karena apa? Karena orang pasti harus pakai baju gitu. Loh, masalahnya bukan orang pakai baju, orang kemudian beli yang mana, beli dari mana kan. Makanya ketika sekarang kita udah mulai kesulitan gitu ya dengan industri garment dari Bangladesh, dari India, mungkin dari Vietnam gitu ya. Ya waktu itu sebenarnya sudah diingatkan. Jadi harusnya kita yang kemudian bertransformasi gitu ya, nggak bisa begini terus gitu kan. Jadi kalaupun mungkin industrinya tetap dipertahankan garment, mungkin memang kita kemudian menghadapi dilema kan. Kalau tetap dipertahankan dan kita ingin tetap kompetitif, mungkin kita harus lebih padat modal. Nah di sisi lain kita ingin menyerap tenaga kerja. Nah harusnya yang tenaga kerjanya ya tidak harus di situ kan, diserap di industri lain yang memang naturally memang dia harus padat karya tanpa harus kehilangan
daya saingnya gitu kan. Nah itu yang membuat kemudian kinerja industri garment kita ini kita berat gitu ya. Jadi sekarang juga semakin sulit bersaing. Ada satu brand cukup besar ya dari kita, saya nggak bisa sebut, tapi brand itu untuk pakaian olahraga biasanya itu dia ekspor ke Eropa dan sebagainya. Produk brand ini yang diekspor ke Eropa itu bukan diproduksi di sini, diproduksi di Vietnam. Karena dia punya produksi di Vietnam gitu. Jadi artinya kan produk kita kalah kompetitif dengan yang dari sana. Di sini merekin sama ngirim aja. Iya, gitu. Karena memang di sini sama yang untuk pasar dalam negeri. Iya, pasar dalam negeri. Pasar dalam negeri. Tetapi kalau dilihat pengalaman dari Suryapurto sampai sekarang, ya kalau kita ini juga mengapresiasi ya pengusaha kita ini ya cukup inovatif juga, punya survive juga. Jadi kalau mereka mengalami masalah itu ya tidak bisa sepenuhnya disalahkan mereka ya. Berarti kan policy negara dalam hal ini keseluruhan ini juga berpengaruh kan terhadap ini mereka kan. Pastilah. Nah itu kan salah satunya memang ini juga saya cuma dengar nanti silakan dikomentari Pak Edi. Kita kelihatannya tidak memiliki, tadi kan udah ada masalah-masalah kita secara umum aja udah menangkap itu. Berarti kan harusnya kita punya dong semacam roadmap atau renstra perindustri, tidak soal 5 tahunan kementerian dong. Kita harus punya roadmap 20-25 tahun. Ada nggak, Prof? Atau ada tapi nggak dijalanin? Ya kalau ada ya pasti ada. Selalu ada ya. Kita punya mau roadmap, mau renstra, mau apa ada semualah gitu. Cuma kan ini kita pertama bentuknya seperti apa, sekarang kita tanya aja lah, kita sekarang industri kita mau apa sih yang itu maksud saya, itu juga nggak jelas juga kan gitu ya. Jadi misalkan begini, misalkan kita memberikan insentif yang demikian besar kepada, katakanlah kita sebut aja ya, katakanlah tadi kepada industri smelter yang kebanyakan adalah PMA. Sekarang kalau kita tanya, kenapa sih mesti dikasih insentif demikian besar? Memangnya mereka kalau nggak dikasih insentif nggak mau ke sini? Luang barangnya ada di sini kok, gitu kan? Marginnya gede gitu kan? Jadi ini kan kalau menurut saya gitu kan, kalau kita pertimbangannya teknokratis ini nggak masuk, gitu kan? Nah kita nggak ngerti lah apa ada hal lain di luar itu gitu ya, yang kemudian membuat kenapa seolah-olah kemudian insentif itu demikian besar di sana gitu kan? Nah kalau menurut saya mestinya kan insentif ini kan bisa diberikan kepada industri lain yang lebih padat karya. Padat karya atau sekurang-kurangnya multiplier efek penggandanya besar ya. Penggandanya besar gitu, ya seperti itu. Gitu. Nah jadi kita nggak terlalu jelas kita mau kemana dan itu tercermin di dalam kebijakan-kebijakan pemberian insentif, kebijakan fiskalnya ya. Kemudian kebijakan industrinya juga gitu kan. Jadi misalkan beginilah. Jadi kan ada cerita yang meskipun ini anekdotal ya. Kalau menurut saya ini menggambarkan bagaimana kita tidak tahu sebenarnya kita itu mau kemana industri kita. Jadi dulu ini sempat disebut oleh beberapa pejabat pemerintah kan. Dulunya ini cerita ini agak ditutup-tutupi gitu ya. Tapi ini terjadi di zaman Orde Baru. Waktu itu ada produsen semikonduktor ya. Namanya Fairchild. Semikonduktor Fairchild itu bikin pabrik di Bandung tuh. Kemudian mereka mau ngembangin usahanya. Kita tolak gitu. Karena kita anggap dia terlalu padat modal. Gitu kan. Nah, kita pengen supaya dia mau menggunakan yang kita paksa untuk tetap pada dia nggak bisa. Akhirnya ini dia pindah ke Malaysia. Makanya sekarang kan Malaysia kan salah satu produsen utama untuk semikonduktor kan. Nah, jadi itu yang saya setuju. Saya setuju. Saya termasuk yang salah satu yang selalu menyampaikan bahwa penting adanya industri-industri yang tetap padat karya, yang menyerap banyak keterangan. Tapi ya jangan dipaksain dong. Dilihat karakteristik industrinya tersebut. Karena urusannya tidak hanya urusannya persaingan, urusannya efisiensi harganya nanti. Kalau harganya terjangkau kan juga pasar industri juga enak. Gitu. Di situ pentingnya strategi toh. Jadi jangan asal padat karya juga toh. Nah itu tadi satu kasus yang kalau menurut saya mencerminkan bahwa kita ini tidak punya arah. Nggak punya arah mau kemana gitu. Sekarang kita tergopoh-gopoh. Sekarang kita baru mau katakanlah mengembangkan lagi mencari mitra untuk mengembangkan semikonduktor. Lah dulu tahun 80-an udah ke situ. Itu satu. Jalan banget ya. Nah kemudian kasus anekdotal lagi yang mencerminkan kebijakan kita yang nggak jelas gitu menurut saya ya. Jadi ada kalau di daerah Jawa Tengah tuh ada orang yang tadinya jualan televisi
kemudian dia karena jual televisi, jual second juga, dia rupanya bisa otak-atik, dia bisa bikin TV rekondisi. TV-TV yang tadinya bekas itu dia rakit lagi gitu ya. Bahkan kemudian dia bisa bikin TV dalam arti assembling ya, merakit ya. Jadi komponennya ada dari Cina, dari Jepang. Tapi dia kemudian bisa bikin TV. Nah kemudian karena dia udah jadi produsen, dia dikenailah berbagai peraturan, dan terutama adalah peraturan standar nasional yang ternyata itu juga tidak mudah juga. Antara lain katanya karena asesornya ini kemudian harus memastikan bahwa komponen ini di sana, di negara asalnya itu memenuhi SNI juga. Dan katanya katanya yang harus membiayai ini dari pelaku usaha. Itu. Padahal dia dari yang tadinya jual TV menjadi produsen TV kecil-kecilan lah. Itu dia tenaga kerjanya meningkat tuh dari sekitar 20 orang menjadi 200 orang. Ya mungkin nggak terlalu besar ya, tapi ini kan berarti. Nah, contoh ya. Sampai kemudian dia bilang, nah kalau gini caranya saya mending balik jualan TV aja. Gitu kan. Nah, jadi memang ada kebijakan-kebijakan yang kita mesti review kembali ya. Ya. Apakah itu kemudian berdampak positif terhadap kita atau justru menyulitkan gitu. Termasuk misalkan kebijakan SNI lah katakanlah gitu. Sekarang aturannya katakanlah semua barang yang dijual harus SNI. Sebenarnya apa sih kebijakan SNI itu? SNI ini kan kebijakan untuk melindungi konsumen. Jadi sebenarnya supaya konsumen ketika beli barang itu dia dipastikan bahwa barangnya bagus, ditunjukkan oleh SNI gitu kan. Tapi apakah SNI adalah satu-satunya untuk melindungi konsumen? Kan nggak selalu. Kan nggak selalu kemudian itu diterjemahkan dalam bentuk regulasi bahwa semua barang harus dijual SNI. Kan bisa aja dalam bentuk edukasi. Kalau tidak beli barang yang SNI, risikonya ini tanpa harus melarang. Tidak dilarang, tapi mereka mendapatkan informasi arti SNI itu apa. Gitu kan. Betul Pak. Jadi, gitu. Nah kalau begitu mengkonfirmasi dong tadi dugaan saya bahwa sebetulnya pelaku usaha kita itu ya orang Indonesia itu menurut saya kreatif Pak. Memang. Orang ada sebutlah kendaraan atau alat-alat apapun yang pabriknya sudah tutup aja masih bisa diutak-atik. Dari sisi itu kan betul. Ada artinya kebijakan pemerintah itu mau pusat mau daerah itu kan jangan sampai tidak memiliki perspektif yang luas begini kan Pak, bahwa kita tetap harus melihatnya dinamika ekonominya kan yang utama ya. Nah, saya ini termasuk kanal yang sering banget membacakan soal di industri karena ya jujur aja pemirsa saya agak sebel lah betul bantahan-bantahannya itu menurut saya berlebihan. Kenapa tidak diakui saja kondisi industri itu begini dan kami sedang improve memperbaiki sudah sampai sini mau begini. Nah saya tadi tertarik itu Pak Edi aja ini melihat ini arah kita nggak jelas atau kalau saya balik lagi Pak bagaimanapun Soeharto plus minusnya kelihatannya lebih jelas loh kalau arah industrinya menurut saya kecuali di mendekati akhir-akhir ya itu. Karena itu kadang ya itulah faktor kepentingan politik ya. Tapi secara umum dokumen GBHN-nya itu adalah arahnya Pak ya. Dan terlepas dari itu kita ya tadi saya setuju dengan Pak Edi ya kita ketinggalan kelas dengan beberapa negara yang dulu teman sekelas. Mereka udah naik kelas dalam konteks industrialisasi Tapi toh kita nggak bisa melompat begitu saja karena saya dengar kan kita dulu sempat nih bukan akan melompat juga nggak mungkin. Jadi maksudnya kalau umpama kita pun harus kembali kepada agroindustri atau industri-industri yang sebutlah 2,0, 3,0 kan nggak masalah Pak Edi. Tapi strateginya harus jelas mau kemana. Nah, ada lagi Pak Edi. Saya ini tidak tahu persis industri, tapi kan saya orang yang suka ngotak-ngatik data BPS itu BDB. Itu di industri manufaktur tadi 16 subsektor. Yang porsinya cenderung bertahan bahkan sedikit meningkat dan tumbuhnya memang tinggi itu industri makanan, minuman dan tembakau Pak. Itu komentarnya gimana Pak Edi? Ini peran para perokok antara lain. antara lain mungkin saya menyumbang itu Pak. Makanan minuman lah sekurang-kurangnya. Ya itu kan sebenarnya kan konsisten dengan apa ya bahwa mayoritas dari atau peran konsumsi rumah tangga gitu ya. Jadi domestik ya. Konsumsi rumah tangga domestik ya. Jadi dan kalau kita bicara konsumsi dalam ekonomi kan tidak harus makanan sebenarnya. Tetapi memang porsi makanan ini kan memang besar ya. Dan kalau menurut saya sih memang industri makanan kita ya cukup kompetitif ya. Contohnya mie instan lah. Mie instan tuh bahan bakunya impor gitu ya. Tapi dia bisa
ekspor dan kita itu terkenal banget ya di Afrika dan juga di beberapa negara. Karena di Mekah Madinah Pak. Karena mie instan kita enak gitu. Makanya, nah sebenarnya kita punya kelebihan yang sebenarnya tidak dimiliki oleh negara lain terkait dengan mie instan itu, rempah kita. Ini itu gitu. Ya. Nah, jadi ini juga kemudian cuman kita kadang-kadang nggak sadar gitu. Jadi sebenarnya kita bukan jualan mie itu, kita jualan rempah gitu. Jualan rempah pakai mie gitu kan gitu. Nah, jadi kalau kita bisa kembangkan ya hal-hal seperti itu sebenarnya impor sebenarnya nggak masalah kalau kemudian bisa mengenerate ekspor kan gitu. Kita kadang-kadang kan terlalu parno lah sama impor. Impornya apa dulu kan begitu. Sama dengan garment lah. Garment kita yang ekspor itu sebenarnya mayoritas inputnya juga sebenarnya impor juga gitu kan. Nah, cuman masalahnya di kita untuk yang dijual dalam negeri juga bahannya banyak impor juga gitu kan gitu. Nah, ini yang kemudian masalah. Jadi masalah di industri kita itu memang beda-beda gitu ya. Jadi kalau makanan minuman tadi cukup bagus karena memang konsumsi dalam negeri kita kuat, jumlah penduduk kita besar, jadi potensinya besar lah gitu ya. Nah, kalau katakanlah untuk industri garment itu persoalannya di hulu tuh. Di hulu Pak ya? Di hulu, bahan bakunya. Jadi saya pernah ngobrol sama pelaku industri garment besar lah di Jawa Tengah itu, hampir semuanya ekspor. Bahkan kan ada tuh jaket-jaket yang kalau jaketnya empuk gitu ya, itu kan dalamnya bulu tuh, bulu angsa atau bulu bebek atau bulu ayam gitu. Itu aja impor gitu. Itu aja impor gitu. Bahannya ya. Ya. Kemudian industri sepatu gitu ya. Lem dalam negeri ada, tapi kalau lem yang bagus itu yang dari impor gitu. Jadi kita punya persoalan di hulu. Jadi ini kita juga jangan selalu kalau ngomong tuh selalu hilirisasi, seolah-olah persoalan kita di hilir gitu kan. Ada Di hulu juga ada masalah gitu kan gitu. Nah, jadi tergantung kepada industrinya. Untuk garment jelas ya persoalannya di hulunya ya, di penyediaan bahan baku. Nah, kalau industri obat ya, bahan baku obat lain lagi tuh. Bahan baku obat itu kan contohnya inilah, kita juga baru tahu tuh industri paracetamol. Paracetamol itu kan obat turun panas. Itu konsumsinya kan besar sekali ya. Hampir semua obat demam dan sebagainya itu kan itu ya. Ternyata bahan bakunya tuh di kita ada. Dari minyak tuh ternyata. Jadi salah satu side product dari minyak itu ada. Minyak bumi itu. Minyak bumi itu side produknya adalah salah satunya adalah bahan baku. Tapi kita nggak kunjung bisa, ada persoalan misalkan patennya udah dikuasai oleh produsen di luar negeri gitu ya. Kemudian kita selalu problem klasik, kita kalah efisien dibandingkan kalau kita impor dan sebagainya. Ya jelas ya, karena kalau perusahaan-perusahaan yang sudah established ini kan skalanya besar banget ya. Jadi average cost-nya kan bisa rendah. Sehingga kalau kita baru mulai itu kita pasti kalah efisien lah. Tapi ini kan sesuatu yang kalau menurut saya bisa dipecahkan ya. Contohnya persoalan paten kan kita bisa lah ajak kerjasama kan gitu ya. Nah, kemudian masalah tadi dalam jangka pendek kita nggak bisa bersaing karena kalah efisien dengan produk impor. Ya kita bisa punya kebijakan proteksi yang tapi harus ada jadwalnya kapan selesai, jangka waktunya. Ada stimulus juga agar ini bisa. Ya, jangan nggak terbatas. Di kita kan seringnya begitu jangan kan. Jangan manjain kan. Ini kan insentif atau stimulus atau apapun namanya lah, yang jelas kita membantu usaha yang baru kita anggap sebagai baru berkembang untuk kemudian bisa bersaing ya katakanlah. Itu macam-macam ya, dengan tarif impor atau dengan kuota dan sebagainya, terserah lah gitu ya. Itu kan ibaratnya seperti kita membiayai orang untuk belajar, untuk sekolah. Nah, jadi orang sekolah ya harus ada waktunya. Jangan belajar terus yang biaya ini kan jangan rakyat. Disuapi terus. Jangan disuapin terus gitu kan. Ini kan juga berlaku untuk industri-industri yang lain. Jadi kita kalau punya kebijakan itu harus jelas. Kalau misalkan aja kebijakan insentif, ini sampai kapan? Sampai kapan? Jadi industri harus mendapatkan sinyal. Dia dikasih kesempatan harus belajar. Ada ukuran-ukurannya juga ya. Ada jangan selamanya. Tapi saya tertarik loh dari penjelasan Pak Edi, sebetulnya sekalipun kondisi kita tadi secara umum kurang baik, tapi sebetulnya peluang-peluang untuk memperbaikinya itu semakin kita bisa mendeskripsikan masalah-masalahnya, semakin kelihatan kan caranya Pak Edi. Dan memang salah satu kuncinya tadi harus jelas subsektor-subsektor apa. Berarti ujungnya kembali pernyataan Pak Edi yang awal tadi, arah industrialisasi kita kemana harus jelas ya Pak Edi ya. Nah, di situ juga mungkin masalahnya Pak Edi ini sekaligus komentar Pak Edi. Kelihatannya
untuk koordinasi antar kementerian teknis itu adalah barang berat di negeri ini. Gimana Pak Edi? Itu problem gitu. Kan nggak mungkin hanya Kementerian Perindustrian, Pastilah, gitu. Pertanian. Kan ini nyangkut semua pertambangan. Dan itu kepentingannya kan bisa beda-beda kan. Iya. Makanya saya sebenarnya nggak terlalu, kan kita sering dengar ya ego sektoral ya. Iya. Saya nggak pernah tuh percaya dengan yang namanya ego sektoral. Loh, kalau kementerian teknis ya memang harus memikirkan bidangnya. Iya. Jadi kalau menurut saya yang di permukaan tampak seperti ego sektoral, masing-masing kementerian memikirkan dirinya masing-masing, itu sebenarnya adalah lack of coordination. Karena ada Kemenko masing-masing. Iya. Ya kalau nggak ngapain ada menteri kalau koordinator. masih ribet juga lapor presiden. Lapor presiden, wakil presiden, itulah. Jadi kalau menurut saya yang namanya ego sektoral itu ya, misalkan Kementerian Kesehatan dia harus memikirkan kesehatan. Contohnya masalah rokok lah kita. Iya. Kementerian Kesehatan ya harus mendorong supaya konsumsi rokok itu berkurang. Sementara Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan gitu kan, Kementerian Perindustrian pengen industri rokoknya tetap jalan. Kementerian Keuangan pengen dapat katakanlah penerimaan dalam bentuk cukai. Ya ini memang kepentingannya masing-masing. Inilah perlunya dipertemukan, inilah perlunya didudukkan sehingga nanti tercipta konsensus, kita tercapai jalan tengah yang harus diikuti oleh semua. Ini kan berlaku misalkan perundingan Indonesia, Uni Eropa dengan SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu kan 10 tahun lebih negosiasinya. Itu kan selain persoalan dengan Uni Eropa, kita kan juga persoalan di dalam tentang kepentingan masing-masing ini, gitu kan. Contohnya gitu kan. Jadi Eropa pengen supaya BUMN tidak terlalu diistimewakan, gitu ya. Tentu saja dari Kementerian BUMN menolak ya. Nah, tapi kan karena kita ini berunding untuk Indonesia, bukan untuk Kementerian BUMN, kan harus ada koordinasi kan, gitu kan. Harus dikoordinir. Jadi koordinasi itu menjadi mahal karena tidak banyak yang mau dan mampu mengkoordinir. Jadi persoalan yang kelihatannya muncul sebagai ego sektoral sebenarnya adalah lack of coordination gitu. Nah, jadi itu. Nah, termasuk misalkan tadi saya cerita tentang industri garment. Saya ngobrol sama mereka, apa sih Pak masalah Bapak yang terutama gitu? Wah, tenaga kerja gitu. Oh, maksudnya gimana gitu? Kurang terampil enggak gitu. Kalau terampil mah kita bisa latih di sini gitu. Kita nggak nuntut orang terampil katanya. Karena pekerjaan di industri garment ini juga nggak sulit kok gitu. Diajari 3 minggu jahit gitu ya, bisa mereka. Dan kita nggak nuntut. Kita cuma pengen dapat tenaga kerja yang kalau dibentak sekali nggak terus ngambek gitu. Kita pengen tenaga kerja yang kalau orang lewat tuh nggak terus nengok dulu gitu. Sesimpel itu ya. Ini kan pendidikan. Ya, pendidikan yang harus dihandle oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Ketenagakerjaan untuk pelatihannya dan sebagainya. Jadi memang ini kerjasama antar sektor harus dikoordinir, dalam arti harus ada yang mengkoordinir gitu ya. Kalau enggak ya susah dong gitu kan gitu. Karena orang dengan kepentingan masing-masing yang belum tentu visinya sama gitu. Nah, karena sudah disinggung-singgung tadi ada garmen ya, pernah juga kita industri obat tadi, dan katanya juga sebetulnya bahan-bahan tadi rempah tadi artinya kan itu juga bisa diolah, bahkan satu lagi mungkin juga di komentar sebetulnya kan kayak kakao dan kopi itu kan bisa masuk ke industri, nggak hanya itu ya, betul ya itu ya. Tapi malah kita mulai impor kopi itu kan impor coklat apa kopi kan luar biasa. Tapi saya setuju tadi, berarti ini kan memang harus ada koordinasi. Nah, karena sudah contoh-contoh begitu, ini yang belakangan lagi rame di media ini industri otomotif, Prof. Di mana komentarnya terhadap industri otomotif? Atau bisa juga di masa lalu kita kan kayaknya udah pernah juga ngomong-ngomong otomotif ini Indonesia loh ya. Gimana tuh? Nah, otomotif sebenarnya kalau kita mau jujur, Indonesia itu sebenarnya lebih dianggap para produsen otomotif sebagai pasar. Jadi sebenarnya kalau kita bisa kuasai pasar dalam negeri aja itu sebenarnya udah bagus banget, karena orang juga pengen jualan di sini kan gitu. Jadi nah cuma kan sekarang kan industri otomotif kan memang demand-nya lagi turun ya. Jadi penjualan karena daya beli juga berkurang ya. Tapi sebenarnya kalau dari sisi industrinya kan kita sudah bisa ekspor dan sebagainya ya. Jadi menunjukkan bahwa sebenarnya kita cukup bisa bersaing ya. Saya pernah datang ke sebuah pabrik otomotif ya di daerah Karawang gitu ya.
itu modern banget udah bukan tipikal pabrik Indonesia lah, bukan hanya dari peralatannya, dari pengaturan tempatnya, budaya kerjanya, layoutnya dan sebagainya, itu udah sangat modern. Udah pabrik di standar negara maju gitu. Dalam hal ini sebenarnya kita nggak masalah menerima investasi asing ya, asal ada kejelasan saling menguntungkannya. Nah, kita masuk ke babak akhir ini agak sedikit sensi nih, Bro, tapi nggak apa-apa lah. Salah satu yang dituduh juga membuat industri ini kurang optimal selain tadi pembicaraan kita adalah opsi untuk menghasilkan dari rente lebih besar, Bro. Jadi itulah. Jadi mama saya investasi di industri, sebutlah bisa dapat 10-12%, tapi kan high risk. Sementara saya kalau main-main di sektor keuangan dapat 7, selisih 5%, tapi no risk. Ada analisis kayak gini ada benernya nggak? Ya kalau menurut saya ada benernya ya. Jadi jadi kan gini ya, ada pergeseran mindset atau persepsi ya. Kalau zaman dulu kan orang kaya tuh punya pabrik gitu kan. Gitu kan. Ya kan? Sekarang udah enggak gitu kan. Jadi karena kalau punya pabrik itu nanti ribetnya minta ampun itu kan gitu. Jadi akhirnya ya mending di pasar keuangan sekarang kan semakin banyak gitu. Nah, kita kemudian kalau kita nggak kita handle ya, nanti kalau sektor manufaktur semakin ditinggalkan oleh para investor, ya ini masalah karena kan di pasar keuangan kan nggak menyerap tenaga kerja yang banyak kan gitu ya. Kalau industri tetap aja seintensif modal tetap ada tenaga kerjanya. Amerika aja yang maju udah pengen narik lagi industrinya supaya bisa pulang kok. Trump kan pengen narik industrinya, menunjukkan peran industri. Tadinya kan pemerintah Amerika kan dalam tanda kutip nggak terlalu peduli tuh. Banyak industri mereka yang pindah dalam arti melakukan offshoring istilahnya ya, diproduksi di negara lain termasuk di Cina gitu kan. Sekarang kan mereka mau tarik pulang gitu kan. Amerika itu di Detroit itu dulu industri otomotif itu kan mati kan gitu kan, sehingga kayak kota mati itu si Detroit. Nah tentu saja Amerika ya terlambat. Nah kita jangan sampai mengalami yang seperti itu. Yang tadinya kita dia seterlambat-terlambatnya badannya gede, Bro. Jadi dia mulai lagi agak lumayan kan. Iya, dia punya power kan. Dia punya power kita agak. Tetapi apapun kita menyadari ya bahwa sebetulnya peluang untuk kita revitalisasi industri itu ada dan harus bahkan kan gitu ya Pak Edi ya. Nah kalau diberi kesempatan untuk rekomendasi Pak Edi lah, entah kepada pemerintah, apa kira-kira tentang industri sebagai penutup ini? Ya kalau kita, yang pertama diakui dulu lah ada masalah. Nah gitu, saya kira bahwa kita ini sedang deindustrialisasi gini. Gitu kan, sehingga kemudian kita harus melakukan revitalisasi. Silakan mau disebut revitalisasi, atau mau disebut reindustrialisasi, mau disebut hilirisasi silakan. Tapi yang jelas industri ini tetap harus mendapat perhatian yang lebih besar gitu ya. Nah kemudian kita juga mesti jelas tuh roadmap-nya kita mau kemana gitu kan. Ini mau kemana sehingga nanti kebijakannya bisa disesuaikan. Karena nggak mungkin kita ngembangkan seluruh industri sebagai unggulan. Yang namanya unggulan mesti dipilih kan. Nggak mungkin. Nah, gitu. Dan saya selalu bilang, bahkan sebelumnya di podcast sebelumnya juga di sini juga saya sudah sampaikan ya, kalau saya boleh memilih gitu ya, saya akan memilih industri-industri yang berbasis sumber daya lokal dan yang bisa diperbarui. Bisa diperbarui, renewable ya. Renewable. Itu yang kemudian kita genjot karena kita punya potensi besar di sana dan dia renewable, kemudian forward linkage dan backward linkage-nya juga besar daripada ngasih insentif terlalu besar untuk industri-industri yang bergerak di sumber daya alam yang tidak terbarukan, minerba dan sebagainya. Begitu ya pemirsa, tapi tadi sudah dikatakan Pak Edi juga itu sangat membutuhkan koordinasi di tubuh pemerintahan sendiri. Bukan hanya pemerintahan negara, karena ada Bank Indonesia, ada OJK, karena tadi sudah kita singgung-singgung. Kalau cuma pemerintahan yang koordinasi, sementara sektor keuangan berkembang sedemikian rupa, menjadi opportunity cost kan, menjadi yang mestinya dia investasi di industri, bisa pindah ke sana begitu. Dan tetapi tadi Pak Edi juga memberikan suasana yang masih optimis lah. Artinya selama kita menyadari, kita semua ya pemerintah dan semuanya ini ada permasalahan dan kita mau membangkitkan kembali, sebetulnya kita masih punya potensi. Dan salah satu potensi memang karena kita punya pasar yang ibaratnya bisa kita andalin sebagai modal awal, tapi jangan modal terus-terusan kita Pak Edi, kita harus compete juga kan. Gitu ya pemirsa. Mudah-mudahan
ke depan industri kita bisa berkembang dan kita akan terus gali dari Pak Edi beberapa kasus lain dalam ekonomi Indonesia. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Terima kasih Mas Awadi.